Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Sabahal khair. Sabahal nur. Sehat semua? Masih semangat semua belajar? Alhamdulillah. Pak Guru perhatikan, kayaknya ada bangku yang kosong. Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Muhammad Baik Jalila izin, Muhammad Sina Udin. Rohmi Jalilah masuk? Enggak masuk. Kenapa Rohmi? Sina Udin. Sin. Sina Udin. Sakit? Ya. Ya. Eman. Gani. Yang nggak masuk tanpa keterangan? Irman. Irwan. Ya. Tanpa keterangan. Yang izin? Ini ada yang izin satu orang. Satu. Ya. Ya. Anak semua rahimakumullah. Pada kesempatannya ada temannya yang gak masuk karena ada yang sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan, ya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku semua rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada materi, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Ya. Tempat duduk dirapikan dulu. Menyiapkan buku, pulpen, semuanya silakan disiapkan. Nah, mereka semua rahimakumullah. Adapun materi kita pada hari ini yaitu terkait tentang kurban. Ya. Jadi, ya, di dalam berkurban ada tujuan. Ya. Ada tujuannya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini tujuan daripada pelaksanaan kurban, ya, pembahasan kita yang terkait tentang kurban, kemudian tujuan daripada pelaksanaan pembelajaran tentang kurban. Silakan mengamati dulu, silakan memperhatikan, fokus pada layar. Sebelum kita belajar, perhatikan, ya. Jadi yang menjadi fokus pembelajaran kita nantinya, yang pertama terkait tentang pengertian daripada kurban. Pengertian kurban. Kemudian yang kedua, merumuskan hukum kurban. Nah, kemudian terakhir adalah hikmah daripada pelaksanaan kurban. Jadi ini adalah pokok pembahasan kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, ada tujuan yang hendak kita capai, ya. Anakku semua diharapkan untuk mampu merumuskan hukum kurban. Bagaimana hukum kurban? Di samping itu semua, anakku semua juga dituntut nantinya akan mampu untuk mendemonstrasikan, mempraktikkan bagaimana cara penyembelihan daripada hewan kurban. Nah, kita tadi melihat gambaran pokok pembahasan daripada pembelajaran kurban, kemudian tujuan kurban, ya. Anakku semua tentunya sudah melihat, sudah menemukan, ya. Barangkali ada juga yang sudah melaksanakan kurban. Sudah melihat orang berkurban? Sudah. Sudah. Kapan? Dengan Idul Adha. Ya, tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah. Jadi kita lanjut kepada materi, ya, pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, Pak Guru akan menayangkan sebuah gambar. Sebuah gambar. Nanti anakku semua, Pak Guru minta untuk mengamati gambar. Mengamati apa? Mengamati gambar.
Ya, dari pengamatan tersebut, ya, harapan Pak Guru, anakku semua, ya, menulis, mencatat apa yang dilihat di dalam Gambar. Selanjutnya, ya, selanjutnya nanti Pak Guru juga akan membagikan LKPD. LKPD sebagai bahan acuan anakku semua untuk mengamati sebuah video. Yang pertama mengamati gambar, yang kedua mengamati Video. ya. Sama, anakku semua juga menulis, mencatat, menemukan informasi dari video yang Pak Guru tayangkan, mencatat, menemukan informasi dari pengamatan, ya. Dari pengamatan ke semua mencatat kembali apa yang dilihat, apa yang didengar, ya. Selanjutnya setelah itu Pak Guru akan minta kalian, salah satu daripada kalian, untuk mempresentasekan di depan kelas hasil temuan, hasil pengamatannya. Ya, satu orang bergantian, satu-satu untuk bergantian untuk mempresentasekan hasil pengamatannya, ya, temuannya melalui video yang diputar. Ya, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Ya, baru nanti kita akan lanjutkan kepada praktik menyembelih. Yang terakhir adalah praktik menyembelih. Nah, untuk lebih menghemat waktu, ya, kita masuk kepada materi. Mengamati gambar. Mengamati gambar. Perhatikan. Silakan anakku semua mengamati gambar. Amati gambar yang ada di sini. Ini gambar apa? Sari. Gambar kedua. Jaring. Selanjutnya, nah ini gambar apa ini? Sedang menyembelih. Nah, ya. Jadi itu terkait tentang gambar, ya. Nah, jadi dari gambar yang tadi, silakan direnungkan dulu sejenak. Silakan anakku semua untuk merenungkan gambar yang sudah diamati tadi, merenungkan gambar yang sudah dilihat tadi, ya. Gambar apa, ya? Jenis hewannya bagaimana? Ada pertanyaan? Saya. Hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk berkorban? Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya. Apa pengertian korban? Nah. Ya, jadi ada dua pertanyaan daripada temannya. Ya, pertanyaan pertama, hewan apa yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, pengertian daripada kurban. Apa sih pengertian kurban? Barangkali anakku semua ada yang bisa menjawab. Pertanyaan pertama, hewan apa yang boleh dijadikan hewan kurban? Saya, Pak. Dijadikan korban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Bagus. Tadi sudah benar. Hewan yang boleh dijadikan hewan kurban
yaitu ada sapi, kambing, onta, ya, domba juga boleh. Ya. Selanjutnya setelah kita mengamati gambar, anakku semua akan mengamati sebuah tayangan video. Ya, akan mengamati sebuah tayangan video. Ya. Sebelumnya Pak Guru akan membagikan LKPD sebagai acuan nanti dalam anakku semua di dalam pengamatan. Semua akan mengamati video sesuai LKPD yang anakku semua dapat. LKPD-nya tidak sama, bentuk LKPD-nya berbeda. Bisa dipahami? Nah, ya. Sebelum kita ke video, Pak Guru akan bagikan LKPD. Ya, jadi ini LKPD-nya, ya. LKPD untuk pengamatan sebuah video. Jadi tolong anakku semua mengamati tayangan video yang Pak Guru akan putarkan. Kemudian nanti sesuaikan dengan LKPD yang Pak Guru kasih. Ya. Nanti anakku semua akan mempresentasikan hasil pengamatannya di depan teman-temannya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Keluarkan bukunya, pulpennya, tulis hasil pengamatan anakku semua. Jadi dong, nah ini. Jadi Anda perlu terangin nih ya. Harus 2 tahun. Usianya? Iya, 2 tahun. Oh gitu. Kalau domba? Kalau domba setahun lagi nggak apa-apa. Saya nggak punya KTP ya ini. Gampang tahunya. Gimana tuh? Periksa gigi. Oh iya. Coba periksa giginya. Periksa. Bismillah. Nah. Gitu. Oh betul. Tahun nih. Baru tahun masih kecil. Salah kencang banget. Jangan dikorbanin, ini teman saya. Ini dari tanduknya udah kelihatan. Oh, jenis yang kayak begini, tahun aja udah boleh. Udah boleh. Cukup umur. Nah, apalagi kalau kita mau lihat cocok ya, lihat giginya lah. Lihat giginya biar pasti. Oh, giginya udah buat. Itu dia udah kupat tuh. Oh, kupat. Orang Betawi bilang kupat. Orang Betawi. Iya. Kupat nih gigi dua. Gigi dua jadi gede. Oh, gitu. Abis ini kan kita udah periksa tadi nih, udah sah nih, di usia dari jenis ya udah kita periksa semuanya, berarti boleh dipotong. Ini kan hewan kurban. Nah, abis itu kita cari pisaunya dah. Oh gitu ya. Pisaunya. Nah, ini yang paling tajam yang mana nih Pak Herunya? Yang ini nih. Ini paling tajam. Bukan kita ngeliat gedenya, ngeliat dari sininya nih, asahannya. Terus ini harus tajam. Oke, pisaunya tajam. Pisaunya tajam. Sebenarnya kita jatuhinnya nih. Di sini ada 3 uratnya harus potong. Urat nadi, urat saluran pernapasan, sama makanan. Nadi, pernapasan, makanan. Itu 3-tiganya harus putus. Ada bilang 2, ada yang kanan sama yang kiri. Yang di sebelah sini, sama yang di sebelah sini. Kita harus putus. Yang motornya, nih. Kan ada begini, iya. Nih, nah ini kan di bawah kuping pas di sini. Jadi bukan di bawah kuping di sini, bagian leher tapi jurusan kuping. Nah ini ngambilnya goloknya itu jangan di set gini ya, tapi jangan digodok, tapi sekaligus ke bawah atau dari bawah kalau misalnya itu ke atas. Ngambilnya waktu kambing lagi ngeluarin nafas. Itu tata cara penyembelihan syariat itu ya Pak? Iya. Kalau ini bukan syariat ini. Bukan ya? Oh saya ini saya aja. Saya jangan lupa tuh. Pokoknya pakai Bismillahirrahmanirrahim atau gimana? Nah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya itu siapa namanya? Oh, saya Misras. Bin Misras. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti cukup tadi itu ya, sesuai syariat dan segala macam itu ya, motong habis bersihin. Jangan lupa berdoa. Kalau mereka tahu juga nih doanya bagaimana nih, doanya Allah taqabbal minna
Allahumma taqabbal minna wa bihatana ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, berarti kita sudah banyak banget buat pelajaran dari mulai A sampai Z. Mr. Ra, sahabat religi, sangat terbantu. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Pak Yai bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Yai. Saya sekalian pamit dan pulang. Saya mau ini pamit saya. Kira-kira saya potong di sini. Nah, Nako semua, tadi sudah Nako semua mengamati sebuah video, ya. Sesuai Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru juga sudah membagikan sebuah lembaran LKPD, ya. Nah, Nako semua sudah menulis, ya, temuan pengamatan di dalam video tadi sudah ya? Sudah, bagus. Selanjutnya, Pak Guru minta setelah mencatat, mencari informasi dari video, ya, Pak Guru minta untuk bergantian. Ada semua bergantian untuk maju mempresentasekan, ya, presentasekan hasil temuan pengamatannya di dalam video, ya. Untuk kesempatan pertama, siapa yang siap? Ya, silakan maju. Untuk semua silakan memperhatikan temannya yang akan mempresentasekan hasil pengamatannya, ya. Kemudian nanti silakan anak semua untuk melontarkan sebuah pertanyaan, saling menanggapi. Bisa saja nanti yang menanggapi adalah teman kalian yang di belakang. Tidak mesti yang di depan untuk menanggapi pertanyaan kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil presentase saya tentang kurban. Satu, pengertian kurban. Kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Dua, hukum kurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Tiga, waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. 4. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang dapat dipergunakan untuk berkurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. 5. Pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin berupa daging mentah dengan ketentuan sebagai berikut yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kapan waktu pelaksanaan kurban? Kapan waktu pelaksanaan kurban? Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Apakah jelas? Jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Tadi ada presentasi yang luar biasa. Saya kasih aplaus. Ya, ada Pak Guru tambahkan sedikit terkait tentang materi kurban. Ya, yang mana kurban itu untuk, ya,
kurban itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hikmah daripada pelaksanaan kurban. Hikmah yang paling utama adalah di samping mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang lain adalah memupuk persaudaraan sesama umat Islam. Ya. Nah, itulah hikmah yang paling penting, ya, yang harus kita amalkan, ya. Dengan kita berkurban, maka kita dapat saling ta'awun, saling memberi, saling tolong menolong. Semangat gotong royong tampak ketika orang melakukan kurban. Oke, semua sudah jelas dari persentase, dari pengamatan, kemudian dari buku digital yang Pak Guru sudah share melalui WA dan sebagainya. Saya rasa sudah tidak ada permasalahan lagi, ya. Semua sudah jelas, ya? Jelas. Penyembelihan. Kita mempraktikkan bagaimana cara penyembelihan hewan yang benar menurut ketentuan syariat Islam. Nah, hadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kemudian sunnah kita menggunakan parang pisau yang tajam. Ya, apa tujuannya? Supaya, ya, hikmahnya tidak menyakiti hewan. Kemudian cara penyembelihan hewan yang benar menurut ketentuan syariat adalah memutuskan dua urat, ya, urat yang ada di pangkal leher, ya, di bawah telinganya ada dua urat. Ada juga yang mengatakan 3 urat, ya. Nah, di bawah telinganya, di pangkal leher bawah telinga. Nah, di sini nanti bisa diamati di hewan, di kambing. Ada urat yang di bawah telinganya, ya, di bawah telinga sini. Nah, ini yang diputuskan sunnah, ya, harus terputus di dalam menyembelih sebuah hewan, apa itu kambing atau sapi. Nah, pegang. Nah, kemudian setelah hewan diarahkan ke arah kiblat, ya, menggunakan parang yang pisau yang tajam. Cara menyembelih boleh dari bawah, di pangkal, ya, bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, ya. Lagi sekali, cara penyembelihan, ya, samping wajib memutuskan 2 urat, atau ada ulama mengatakan 3 uratnya. Cara penyembelihannya pisau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dalam penyembelihan kita harus menyembelih dengan nama Allah. Sekurang-kurangnya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bisa juga kita meniatkan nama orang, si Fulan misalnya, ya, si Fulan atau si Ahmad. Nah, niatkan namanya, baru kita sembelih. Harus terputus 2 urat. Bisa dipahami? Bisa. Barangkali ada yang mau praktik? Muhammad Taufik. Maju, Pik. Tegak sini deh. Tetap. Pik, coba maju sini. Untuk mempraktikkan cara penyembelihan. Ini sebagai pisaunya. Nah, dari awal langkah pertama mengangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelum menyembelih membaca basmalah.
Ya, kemudian cara penyembelihan hewan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan praktikkan cara menyembelih hewan. Mengarahkan hewan ke arah kiblat. Kedua, memutuskan 2 urat. Yang ketiga, membaca basmalah. Tata caranya seperti ini. Bisa dimulai dari atas atau bisa juga dimulai dari bawah. Seperti ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita menyimpulkan yang pertama pengertian daripada kurban. Kurban adalah penyembelihan hewan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah dikenal dengan hari Tasyrik. Hukumnya sunnah muakkad, mohon di dalam pembelajaran ini tentunya Pak Guru lihat masih ada kelemahan baik dari sisi Pak Guru maupun anak-anakku semua. Silakan anakku semua menulis kendala. Apa kendala yang anakku semua hadapi di dalam proses pembelajaran kita tadi? Ditulis. Mungkin kendala dari Pak Guru, kenapa seperti ini? Silahkan ditulis saja. Ditulis, kritikan kendala kalian di dalam proses pembelajaran. Kalau Anda mungkin malu untuk menyampaikan secara langsung, silakan ditulis di dalam lembaran buku kertasnya, nanti disampaikan kepada Pak Guru. Sehingga nanti bisa menjadi evaluasi Pak Guru untuk selanjutnya supaya pembelajaran kita ke depannya bisa lebih baik dan lebih baik. Kemudian untuk materi selanjutnya setelah kurban nanti kita akan membahas masalah akikoh. Mohon anakku semua membaca kembali materi yang tadi kita kurban. Kemudian materi selanjutnya yaitu akikoh. Bukunya sudah ada. Buku digitalnya ada, ada juga media sosialnya banyak. Silakan anakku semua memperdalam kembali materi yang akan kita bahas besok, yaitu terkait tentang akikah. Anakku semua, rahimakumullah. Demikian materi kita, pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Dan kita tutup pertemuan kita dengan kita sama-sama berdoa dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.